Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kembali kita berkumpul, kembali kita berjumpa di dalam kasih sayang Kristus. Minggu 11 Desember 2022. Kita semua boleh ada karena kasih Kristus yang melimpah atas hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak mari kita sama-sama mau meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 75 ayat 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-7 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. 1 Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. Hamba dosa, kita beralih menjadi hamba Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada. Kristus memerdekakan manusia dari perhambaan dosa dan menjadikan mereka sebagai para hambanya. Seorang hamba adalah pribadi yang tidak berhak melakukan keinginannya sendiri, sebab seluruh hidupnya telah menjadi milik dari tuannya. Oleh karena itu, ia wajib untuk melakukan kehendak tuannya. Hal seperti itulah yang kita alami di dalam hidup ini. Sebelum menjadi pengikut Kristus, semua kita adalah hamba dosa. Kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa, sebab hidup kita telah terikat oleh kuasa dosa. Namun, sesudah menjadi pengikut Kristus, maka kita wajib untuk hidup guna melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dari hamba dosa kita beralih menjadi hamba Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus
dimanapun saudara berada pagi hari ini. Bahwasanya dengan menjadi seorang pengikut Kristus, maka terjadilah perubahan tentang siapa yang menjadi Tuhan kita. Itulah yang dikemukakan di dalam 1 Korintus pasal 7. Di situ Rasul Paulus menulis bahwa kita telah dibeli secara lunas oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga dengan demikian kita bukan lagi hamba dosa, sebab telah dibebaskan oleh Yesus dari dosa untuk menjadi miliknya. Dengan demikian, maka kita sekarang telah menjadi hamba dari Kristus. Artinya, kita tidak boleh lagi hidup untuk melayani dosa, atau yang diistilahkan oleh Paulus sebagai janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dan kita wajib untuk melakukan kehendak Tuhan. Singkat kata, sebagai pengikut Tuhan, maka bukan lagi dosa, namun Kristuslah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita sungguh-sungguh memaknai siapa pribadi kita sesungguhnya yang telah ditebus oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sepatutnya kita yang mengerti, yang mengenal pribadi Kristus, kita bersyukur kepada Kristus. Dan seharusnya kita menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Sebab kita yang tadi adalah hamba dosa, telah dibebaskan, dimerdekakan, dibayar lunas menjadi milik Kristus. Dan kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Tuhan Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus taat dan setia kepada perintah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, pada hari ini merupakan hari Minggu di mana kita semua pengikut Kristus merayakan hari kemenangan. Mari Bapak Ibu, saya sangat berharap Anda jangan berdiam diri di rumah saja dengan 1001 alasan. Tetapi mari kita meringankan langkah kaki kita menuju ke rumah Tuhan, masuk di dalam persekutuan tubuh Kristus, di mana Tuhan menempatkan kita masing-masing. Biar kehadiran kita terus menyatakan bahwa kita menghargai, menghormati, kita taat kepada perintah Kristus sebagai pendiri gereja, sebagai gembala agung kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu, yaitu di dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib, Engkau telah memerdekakan diri kami dari perbudakan dosa. Hidup kami bukan lagi hamba dari dosa, namun telah menjadi milik-Mu, yaitu sebagai hamba-Mu. Oleh karena itu, sebaliknya dari hidup untuk melayani dosa, kami sadar bahwa diri kami haruslah hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah diri kami apabila tak jarang kami masih juga mengabaikan perintah-perintah-Mu dan hidup menurut kehendak kami sendiri. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur, kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sediakan kepada kami jasmani rohani. Terima kasih buat semua kesehatan-kesehatan yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Kami datang kepadamu dengan merendahkan diri kami. Kami memohon kemurahan-Mu agar Engkau melalui Roh-Mu berkenan untuk senantiasa menjaga diri kami dari kesesatan.
Tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu dan hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Supaya dengan demikian kami dapat hidup sebagai hamba kebenaran dan menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Sertailah kami dan mampukanlah diri kami untuk mengerjakan tugas dan kewajiban kami pada hari ini di dalam keberhasilan. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, ya Bapa. Dan biarlah tolong kami lewat Roh Kudus-Mu, kami selalu berjalan sejajar dengan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan, keluarga Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan memberkati setiap pribadi. Dan juga mereka boleh menjadi berkat dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing untuk tetap taat setia kepada Engkau. Berkati mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, dan biarlah Tuhan semua pelayanan-pelayanan mereka juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada para hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online, kepada hamba-Mu Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu sungguh taat kepada perintah-Mu, ya Allah, sehingga dia boleh melihat betapa baiknya Engkau kepada pribadinya. Setiap berkat yang ia peroleh Tuhan boleh mendidik ia, boleh mengajar dia untuk tetap menghormati Engkau lebih dari segala berkat-Mu, sehingga dia akan taat untuk melakukan perintah-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah hamba-Mu meringankan kakinya, melangkah ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Tuhan memberkati pribadinya, suami dan anak-anak diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia kepada Engkau, ya Allah. Hidup melakukan apa yang Engkau mau. Tuhan berkati ia, berkati dengan kesehatan, berkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan biarlah Tuhan, dia boleh menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada teman-temannya, menjadi berkat kepada orang-orang yang dilayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan turun untuk hamba-Mu. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana Devretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan berkenan dengan apa yang Engkau mau. Biar dia taat dan setia untuk melakukan perintah-perintah-Mu, ya Bapa. Kehendak-Mu terjadi dalam kehidupannya, nama-Mu dipermuliakan setiap saat. Dia boleh menjadi berkat kepada suaminya, menjadi berkat kepada anak-anaknya. Dan apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Glenn Wanggai yang berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau yang telah memanggil hamba-Mu, Bapak Pendeta Glenn Wanggai, sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang menjadi rencana-rancangan-Mu terus tergenapi. Tuhan, pakai hamba-Mu semakin luar biasa bagi kemuliaan-Mu. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, biarlah urapan baru, otoritas turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan kuasa-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu dimanapun, kemanapun ia berada saat ia melakukan kehendak-Mu. Tuhan memberkati ia. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga spesial kepada jemaat yang digembalainya. Tuhan memberkati semuanya. Hamba juga berdoa Tuhan berikan ia kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Glenn Wanggai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa pagi hari ini menyerahkan seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan,
Bapak-bapak gembala-gembala jemaat, bapak-bapak penatua, majelis, pelayan-pelayan Tuhan semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati gereja-gerejamu pagi sampai malam hari. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi sungguh Tuhan, apa yang kami kerjakan karena kami membutuhkan Engkau. Dan kami percaya setiap ibadah yang kami kerjakan, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Sebab Engkau gembala kami yang agung, Engkau kepala gereja kami, yang kami junjung tinggi, yang kami hormati. Terima kasih Bapa. Berikan cuaca yang terbaik bagi kota Manokwari, sehingga kami semua tidak terhalangi dengan cuaca yang buruk. Tapi kami semua datang untuk memuji dan memuliakan Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini. Berikan damai sejahtera sukacitamu atas setiap kota yang kami tinggal, atas setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, dan kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Besar harapan saya, hari ini merupakan hari Minggu. Oleh sebab itu, selaku pengikut Kristus, kita merayakan ibadah perayaan, ibadah kemenangan. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, jangan berdiam diri di rumah, tapi mari ringankan langkah kakimu menuju ke rumah Tuhan, berkumpul bersama dengan tubuh Kristus, di mana Anda dan saya ditempatkan masing-masing. Biarlah kehadiran kita membawa berkat juga bagi semua tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tetap andalkan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.